Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kepada seluruh bapak-bapak pengajian rutin malam Sabtu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali pengajian pada malam ini, marilah kita senantiasa tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, beberapa banyak nikmat yang telah kita dapat. Salah satunya adalah nikmat sehat baik jasmani maupun rohani, dan juga nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita alhamdulillah masih terus diberikan kekuatan istiqomah untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Taqwa ini dalam rangka pengkajian malam Sabtu. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadahnya, dan juga tiap langkah kaki kita sebagai penghapus dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Keduanya sholawat beserta salam semoga oleh Allah tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, mohon izin Mbak Musa ini belajar ngaji, Mbak Musa ngaji bareng-bareng Mbak Musa ini kalau kasih belajar ini waktu beberapa Sabtu yang lalu Pak Henry itu pernah minta kepada Pak Ridho untuk menyampaikan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, ya, kisah-kisah perjalanan Rasulullah, ya. Nah, kisah-kisah ini kan banyak dalam kitab-kitab tarikh, ya. Memang kalau sejarah Nabi yang mau dibuat itibak lah, ya, itu banyak banget, ya. Dan juga kalau saya beberapa yang saya baca tarikh itu ada beberapa kisah yang akhirnya juga dijadikan hujah para ahli fikih untuk menentukan suatu hukum, ya. Pada hujahnya ada dari beberapa kisah, ya. Karena ahli fikih itu ada yang bersepakat, kalau nggak semua, artinya ibadah yang dilakukan oleh Nabi yang kadang-kadang akan dijatuhi sunnah, ya, yang tidak terus-menerus, tapi ibadah yang dilakukan terus-menerus akan jatuh menjadi wajib. Karena ini ada ceritanya kan panjang, cerita itu memang banyak cerita-cerita di kitab tarikh itu kalau kita baca menyenangkan sebenarnya. Misalnya akan ketagihan pengen tahu lagi, ya. Nah, tadi pas lagi awal-awal malah saya dengan Pak Dimarman bicarakan Mas Agus ini, bajunya ini bagus sebenarnya. Kalau di kisah tarikh itu memang saya menemukan kalau kita mau ittiba pada Nabi, memang baju sholat Nabi sahabat kan ya hampir mendekat seperti Mas Agus ini, ya. Kalau ditemukan ada bajunya berwarna putih yang kebanyakan atau berwarna polos yang sambung kainnya itu ke bawah, tapi itu termasuk kepalanya ditutup, ya, itu pakai udeng-udeng itu, ya. Itu kisah-kisahnya saya baca seperti itu memang, ya. Ada kalau kita mau ittiba, ya
Seperti itu. Tapi, nah ya ada tapi, sejarah perjalanan panjang. Kalau di Arab orangnya tinggi, besar, keker, gagah, ganteng, putungnya mancung, pantas pakai baju seperti itu. Jadi begitu masuk ke Nusantara ini, kedelep, orang cilik, pendek, irungnya pesek, irungnya hitam, mungkin nggak pas kedelep. Akhirnya sejarahnya kan dipotong kayaknya, dipotong, bajunya dipanjangin dikit, jadi kayak kita ini pakai sarung, pakai baju koko, nah kan sejarahnya juga masuk ke Nusantara ini ya. Penutup kepalanya jadi berubah peci, berubah warna hitam, nah, macam-macam ya. Artinya di sejarah masuk ke Nusantara ini hanya tiba-tiba itu ya. Dan juga minggu yang lalu yaitu saudara Abi itu juga meminta ke Bapak Muhson ya, untuk menyampaikan tentang tauhid, nah, Pak ya, yang tauhid. Karena memang beliau mengatakan si Abi, ya tauhid ini biar nggak salah karena ibadah awal dimulai dari tauhid. Nah, bab tauhid ini saya Pak belajar Pak Muson, ya, kalau salah diluruskan ya Pak itu. Belajar tak menyampaikan tentang sedikit pengetahuan saya tentang tauhid. Kalau sejarah-sejarah tarikh kan banyak dan takut nanti karena beda buku, beda penjabaran ya. Kalau saya senang itu kalau baca malah kitab yang itu Riyadatus Sholihin, kisah-kisah orang-orang soleh dari zaman dahulu sampai itu saya senang sebenarnya. Ini pada malam ini saya mencoba tentang makna tauhid. Makna tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf hak yang ditasdid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Nah, jadi kalau tauhid secara bahasa Arab ya, ini adalah bentuk masdar fi'il wahada yuwahidu dengan huruf hak yang ditasdid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja, artinya tidak mendua, siji tok, satu saja. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berkata, makna tauhid tidak tepat kecuali diikuti dengan penafikan, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Salasatil Usul 39. Sedangkan secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Ini dalam Salasatil Usul 39. Dari makna tauhid di atas sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia, bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang saleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun seorang yang bertauhid, bukan dari maknanya tadi ya, semata-mata hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Nah, ini kalau orang yang bertauhid, bukan makna tauhid saja yang semata ya. Jadi hanya menjadikan Allah sebagai satu-satu sesembahan saja. Dari hasil pengkajian terhadap dalil-dalil tauhid yang dilakukan para ulama sejak dahulu hingga sekarang, mereka menyimpulkan bahwa ada tauhid terbagi menjadi 3,
Yang pertama itu tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Mari saya jelaskan makna dari tauhid yang tiga tadi dari satu persatu ya. Dari yang pertama, tauhid rububiyah. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Roh, Raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid ke-17. Meyakini rububiyah yaitu meyakini kekuasaan Allah dalam mencipta dan mengatur alam semesta. Misalnya meyakini bumi dan langit serta isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan rezeki, Allah yang mendatangkan badai dan hujan, serta Allah lah yang menggerakkan bintang-bintang dan lain-lain. Yang dinyatakan dalam Quran surat Al-An'am ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Quran surat Al-An'am ayat 1. Dan juga perhatikanlah baik-baik, tauhid rububiyah ini diyakini semua orang, baik mukmin maupun kafir, sejak dahulu hingga sekarang. Bahkan mereka menyembah dan beribadah kepada Allah. Hal ini dikabarkan dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 87. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'alatahum ma khalaqahum la yaquluna Allah. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, yang dimaksud mereka di sini dalam tafsirnya adalah orang-orang kafir jahiliyah. Siapa yang telah menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Quran surat Az-Zukhruf ayat 87. Nanti bisa dibuka di rumah, di Qurannya ini bisa ambil tidak penuh, karena panjang di ayatnya. Dan juga bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'alatahum man khalaqas samawati wal arda wa saharas samsa wal qamara la yaquluna Allah. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, nah mereka ini ditafsirnya orang-orang kafir jahiliyah, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi serta menjalankan matahari juga bulan, niscaya mereka akan menjawab Allah. Quran surat Al-Ankabut ayat 61. Nah, jadi orang-orang kafir jahiliyah dari zaman dahulu, itu juga sudah kali tanya siapa yang menciptakan langit ini, sudah menjawab Allah. Ya. Ini tauhid yang pertama. Oleh karena itu
kita dapati ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bernama Abdullah, ya, yang artinya hamba Allah. Padahal ketika Abdullah diberi nama demikian, masih diberi nama Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya belum lahir. Ini menandakan bahwa orang dari zaman dahulu itu sebenarnya sudah mengenal Allah, mengenal Allah. Nah, ini di tauhid yang pertama, ya. Adapun yang tidak mengimani rububiyah Allah adalah kaum ateis. Jadi orang-orang yang memang tidak mengimani rububiyah Allah ini, tauhid rububiyah Allah, hanyalah orang-orang ateis, anti agama, memang tidak beragama, tidak mengenal Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu berkata, orang-orang ateis tidak mengakui adanya Tuhan. Dengan keyakinan mereka yang demikian, berarti mereka lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah. Nah, lebih lengkapnya bisa kita lihat dalam Minhaj Firqatin Najiyah. Jadi hanya orang-orang ateis itu yang tidak mengakui tauhid rububiyah ini. Orang-orang yang memang tidak mengaku Tuhan, mereka ini lebih kufur dari orang-orang yang kafir jahiliyah waktu itu, ya. Orang kafir sampai sekarang masih banyak sebenarnya artinya meyakini, kalau ditanya ya Allah, ya, pencipta langit bumi Allah, yang menggerakkan kehidupan ini Allah, ya. Yang jadi pertanyaan, jika orang kafir jahiliyah sudah menyembah dan beribadah kepada Allah sejak dahulu, lalu apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya? Mengapa mereka berlelah-lelah, penuh penderitaan dan mendapat banyak perlawanan dari kaum kafirin? Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, jawabannya, meski orang kafir jahiliyah beribadah kepada Allah, mereka tidak bertauhid uluhiyah kepada Allah, ya. Dan inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ini yang diperjuangkan itu adalah tauhid yang kedua oleh para nabi dan rasul Allah itu, ya. Nah, sekarang masuk yang kedua, tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun batin. Nah, bisa kita lihat dalam Al-Jadid Syarh Kitab Tauhid yang pasal yang ke-17, bab yang ke-17, bagian yang ke-17. Dalilnya ini ada pada surat Al-Fatihah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Ini kalau di ketauhidan, ya, kalau sudah Al-Fatihah itu sempat saya sampaikan di pengkajian subuh, ya, waktu makna surat Al-Fatihah, saya sampai iya karena berdua iya karena nasta'in itu saat kita berkata hanya Engkaulah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya ini sudah sudah ikhlas belum lah, ya, sudah ikhlas ketauhidan ini yang tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Sedangkan makna ibadah adalah semua hal yang dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan
maupun perbuatan. Jadi kita kalau sudah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, kita juga sudah surat Al-Ikhlas berkali-kali kita malah dari kecil sering hafal ya. Itu surat Al-Ikhlas pernah saya sampaikan di subuh, walaupun tidak ada kata ikhlas di dalam 4 ayat itu, tapi itu adalah mengandung makna yang luar biasa. Surat Al-Ikhlas itu ya, tauhidnya ada di situ, dan benar-benar ikhlas, lepas. Artinya kalau sudah Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 4 ayat tapi yang maknanya luar biasa, bahkan disebut sebagai sepertiganya Al-Qur'an ya, karena ketauhidannya di situ ya. Karena kalau dalam kisah-kisah itu Nabi itu 11 tahun awal itu dakwahnya adalah dalam hal tauhid. 11 tahun awal itu menyampaikan ketauhidan. Karena tauhid ini modal awal, modal dasar untuk kita menjalankan ibadah. Ya modal dasarnya pokoknya di tauhid. Nah, ini pernah juga saya sampaikan pada khutbah Jumat beberapa Jumat yang lalu. Saya pernah menyampaikan makna la ilaha illallah, ya, makna tauhid, ya, kunci surga ya, kuncinya surga kita diajarkan itu dengan kalimat la ilaha illallah. Pak Ridho juga pernah menyampaikan di pengajian nomor 1 ya, tentang surat Muhammad ya, ayat ke-19 ada ya, yang Bismillahirrahmanirrahim, fa'lam anahu la ilaha illallah, fa'lam anahu, maka ketahuilah ya, sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah. Ya udah, lepas ini di tauhid uluhiyah ini ya. Nah, ini yang apa yang dimaksud yang dicintai Allah. Nah, saya lanjutkan, yaitu segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, segala sesuatu yang dijanjikan balasan kebaikan bila melakukannya, seperti sholat, ini dimaksud ibadah tadi yang dicintai Allah ya, puasa, bersedekah, menyembelih binatang kurban, termasuk ibadah juga berdoa, cinta, bertawakal ya, dan lain-lain. Maka seorang yang bertauhid uluhiyah hanya menyerahkan semua ibadah ini kepada Allah semata dan tidak kepada yang lain. Sedangkan orang kafir jahiliyah selain beribadah kepada Allah, mereka juga memohon, berdoa ya, beristighosah kepada selain Allah, dan inilah yang diperangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga inti dari ajaran para nabi dan rasul seluruhnya, mendakwahkan tauhid uluhiyah. Jadi para nabi, para rasul ini ya, tauhid yang kedua ini yang diajarkan. Karena kalau mengenal Allah sudah dari orang-orang kafir juga mengenal Allah ya. Ini tauhid yang kedua. Juga bisa kita lihat pada firman Allah pada Quran surat An-Nahl ayat 36 ya. Bisa dilihat yang bawah Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus Rasul
untuk setiap umat dengan tujuan untuk mengatakan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Jadi sembahlah Allah saja, nggak usah yang lain-lain lagi. Tidak ada Allah tandingan, misalnya Allah saja. Ya. Ini Quran surat An-Nahl ayat 36. Ya, masih ada sambungannya. Saya mohon maaf Pak Muson, saya ambil dia apa pokok-pokoknya ya, karena panjang lanjutannya. Sedangkan Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan berkata, dari 3 bagian tauhid ya, yang saya sebutkan tadi di atas itu, yang paling ditekankan adalah tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah ini. Karena ini adalah misi dakwah para rasul dan alasan diturunkannya kitab-kitab suci dan alasan ditegakkannya jihad di jalan Allah. Semua itu adalah agar hanya Allah saja yang disembah dan agar penghambaan kepada selainnya ditinggalkan. Nah, bisa kita lihat pada kitab Syarh Aqidah At-Tahawiyah. Coba kita perhatikan, sungguh aneh ya jika ada sekelompok umat Islam yang sangat bersemangat menegakkan syariat, berjihad dan memerangi orang kafir, namun mereka tidak memiliki perhatian serius terhadap tauhid uluhiyah ini. Padahal tujuan ditegakkan syariat jihad adalah untuk ditegakkan tauhid uluhiyah. Mereka memerangi orang kafir karena orang kafir tersebut tidak bertauhid uluhiyah, sedangkan mereka sendiri tidak perhatian terhadap tauhid uluhiyah. Nah, jadi aneh kalau tauhid kita belum ke uluhiyah ini, belum sampai ke sini makomnya gitu ya. Walaupun ya mungkin di antara kita, saya atau yang lain, kadang-kadang memang sulit untuk ini untuk gitu ya. Kadang-kadang hatinya yakin, hatinya uluhiyah ini, hatinya, pikirannya yang, tapi kadang-kadang tingkahnya yang terkadang tingkahnya itu kelakuan, perbuatannya kadang-kadang tidak sesuai dengan tauhid uluhiyah. Hatinya iya, pikirannya iya, perkataannya iya. Hanya Allah iya karena kedua, iya karena setangin. Tapi perbuatannya kadang-kadang ya dirasa menyimpang. Ya mungkin terjadi pada diri kita masing-masing, saya atau mungkin saudara kita ya. Dan memang ya inilah gunanya ngaji, kita saling untuk mengingatkan, ya, nasihat menasihati ya. Nah, ini saya teruskan ke tauhid yang ketiga ya. Masih ada waktunya kan? Sekiranya saya lanjutkan biar tuntas ya. Sedang tauhid yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat, adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang Ia tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara bertauhid asma wa sifat Allah ialah dengan menetapkan nama dan sifat Allah sesuai yang Allah tetapkan bagi dirinya, dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari dirinya dengan tanpa tahrif, tanpa taktil, dan tanpa takyif. Nah, ini bahasanya harus keren ini. Dengan tanpa tahrif ya. Tahrif itu
adalah memalingkan makna ayat atau hadis tentang nama atau sifat Allah dari makna zahirnya menjadi makna lain yang batil. Sebagai misalnya kata istiwa yang artinya bersemayam dipalingkan menjadi menguasai. Ini maksudnya tahrif ya. Kalau tanpa yang kedua, taktil adalah mengingkari dan menolak sebagian sifat-sifat Allah, sebagaimana sebagian orang yang menolak bahwa Allah berada di atas langit dan mereka berkata Allah berada di mana-mana. Sedangkan tanpa takyif yang ketiga adalah menggambarkan hakikat wujud Allah, padahal Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluknya, sehingga tidak ada makhluk yang mampu menggambarkan hakikat wujudnya. Misalnya sebagian orang berusaha menggambarkan bentuk tangan Allah, bentuk wajah Allah, dan lain-lain. Jadi jelas ya, artinya walaupun sifat Allah itu ada wujud, tapi wujudnya tidak bisa digambarkan. Tidak ada makhluk yang serupa, tidak ada makhluk yang menyetarainya. Ya, jadi apa? Al-Ikhlas yang keempat ya. Walam yakul apa? Allah Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah, tidak ada sesuatu yang setara, seimbang, apalagi menyerupai, ya, jauh gak eneng gitu. Ini tentang takyif. Jadi bisa pengen lebih jelas dilihat pada salasatil usul. Ya, Allah Taala berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang husna, asmaul husna ya, yang apa? Ada 100 asmaul husna, 99. Maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Nah, ini tentang apa? Asmaul husna ya. Adapun penyimpangan lain dalam tauhid asma wa sifat Allah adalah tasbih dan tafwid. Tasbih adalah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, jadi apa? Menyamakan lah ya, apa? Menyerupakan itu menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini padahal bisa kita lihat pada firman Allah pada Quran surat Asy-Syura ayat 11. Di bagian akhir ya, barusan saya ambilnya di bagian akhir karena di atasnya kan tentang apa? Kita dijodohkan dengan yang sejenis, binatang ternak dengan itu ya. Ini di bagian akhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Nah, ini tidak ada yang menyerupai. Jadi kalau sudah menyerupai sifat Allah, sudah enggak eneng ya. Sifat Allah itu ada berapa? 20 ya. Allah wujud, idam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qalam, kalam, qadiron,
muridan ngaliman hayan samingan basor mutaw kaliman. Ya, ada 20 sifat-sifat Allah. Sedangkan di kemudian tafwid, yaitu tidak menolak nama atau sifat Allah, namun enggan menetapkan maknanya. Misalnya sebagian orang yang berkata Allah Ta'ala memang beristiwa di atas ars, namun kita tidak tahu maknanya, maka istiwa kita serahkan kepada Allah. Pemahaman ini tidak benar, karena Allah Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifatnya dalam Quran dan Sunnah agar hamba-hambanya mengetahui, dan Allah telah menggambarkannya dengan bahasa Arab yang jelas dipahami. Maka jika kita berpemahaman tafwid, maka sama dengan menganggap perbuatan Allah menggambarkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran adalah sia-sia, karena tidak dapat dipahami oleh hambanya. Nah, ini tentang sekelumit makna tauhid. Nah, tauhid yang waktunya 1 jam, harus selesai jam 9. Nah, jadi makna tauhid. Kalau kita mau lebih lengkap, lebih ini, nah, kalau saya dulu ngaji, belajar dari kitab yang paling nol, waktu soalnya namanya Aqidatul Awam, akidahnya orang awam. Nah, ya tapi 3 ini dibahas juga. Nah, kalau ngaji di yang dasar lagi kitab Buridi ya Ustaz. Enggak, yang itu ada di pasal ketiga, pasalun ketiga itu. Safinatun Najah di pasal ketiga ya. Itu kan ada wa makna la ilaha illallah. Itu cuma 1 pasal itu tok. Wa makna la ilaha illallah. Ya. Dalam bahasa Indonesia wa makna dan makna atau arti, ya, wa makna kan utawi maknane kalimat la ilaha illallah. Lamak Buddha ora ono Tuhan yang berhak disembah, pihak yang paling berhak, ya, pihak bil wujudi, di dalam wujudi, dalam wujudi. Kalau kita dijabarkan panjang, ya. Kalau di ngaji 1 pasal dikit atau lama. Jadi ini berusaha saya rangkum-rangkum. Nah, kalau tentang tauhid ini kita ngaji, kalau Aqidatul Awam itu bisa 1 tahun, 2 tahun ya misalnya. Nah, apalagi bareng Isa sampai 1 jam 1 jam, 2 tahun selesai. Nah, ini 1 jam diselesaikannya. Nah, ini akan saya lanjutnya, pentingnya kita mempelajari tauhid. Nih, sebagai penutup, ya, pentingnya mempelajari tauhid. Banyak orang yang mengaku Islam, namun jika kita tanyakan kepada mereka apa makna tauhid, bagaimana tauhid yang benar, maka sedikit sekali orang yang dapat menjawabnya. Sungguh ironis melihat realita orang-orang yang mengidolakan artis-artis atau pemain sepak bola saja begitu hafal dengan namanya, bahkan hobinya, lahirnya, bahkan alamatnya, sifat-sifatnya itu hafal, bahkan keadaannya sehari-hari. Di sisi lain, seseorang mengaku menyembah Allah, namun ia tidak mengenal Allah yang disembahnya. Ia tidak tahu bagaimana sifat-sifat Allah, tidak tahu nama-nama Allah, tidak mengetahui apa hak-hak Allah yang wajib kita penuhi, ya. Yang akibatnya ia tidak mentauhidkan Allah dengan benar dan terjerumus dalam perbuatan
syirik kan. Jadi ya wallahu alam ya sawab. Artinya ini artinya pentingnya kita mengkaji bab tauhid. Makanya kalau kita jadi kalau ngaji sebelum kitab fikih ya, kalau kita kata Al-Quran pasti bab itu diikutkan ya, bab akidatul awam dulu gitu, baru dari ke Sapina, ke Taufik, ke pernah ngaji apa yang pernah Ibran? Ya, kita pernah ngaji apa yang Ibran? Lupa nama Ibran. Aduh. Taklim Ibran ya. Taklim baru artinya kitab fikih, kitab tauhid atau kitab tarikh kan banyak ya, dari banyak kalangan karya-karya orang banyak para orang-orang alim terdahulu ya. Kalau kita mau ya rajin membaca, rajin belajar, insya Allah ya. Nah, memang pesan saya yang kalau waktu saya nyampaikan dulu di kitab taklim belajar itu mengkaji itu ya harus ada gurunya. Kalau kitab tauhid ini biar nggak goyang ya. Guru bahkan pesen guru saya dulu, guru itu guru yang bersanad. Nah, kalau guru bab tauhid guru bersanadnya jelas gitu ya ke atasnya, jadi runtutkan ya. Barangkali itu saja ya yang dapat saya sampaikan ya. Sebagai penutup ini saya akan menyampaikan ya, sangat penting dan urgen bagi setiap muslim mempelajari tauhid yang benar, bahkan inilah ilmu yang paling utama. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajarinya, mengetahuinya, dan memahaminya ilmu tersebut karena merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan hak-haknya atas hambanya ya. Bisa kita belajar di Syarh Ushulil Iman bab yang keempat. Barangkali itu saja. Apabila ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan saya mohon dimaafkan, dan apabila ada pemahaman saya yang salah, keliru saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.